saya sebagai sekretaris itu bisa tidur nyenyak apabila tidak ada aduan atau tidak ada komplain dari teman-teman. Itu saya sudah senang. Oke. Ya. Drop it. Selamat datang di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Sobat Tani, hari ini kita akan menyapa si manis kita hari ini. Namun hari ini kita tidak akan mengulik tentang manajemen agribisnis, tapi kita akan ngobrol dengan salah satu sektor penting yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten yang kebetulan sebentar lagi memasuki purna tugas. Beliau adalah Bapak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Bapak Insinyur Mursito MM. Selamat siang Pak Mursito. Selamat siang Mbak Nita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik atas doanya teman-teman. Iya, bagaimana rasanya menghitung hari Pak Mursito? Menghitung hari ini penuh dengan perasaan luar biasa. Wah, pengen bebas. Bebas dalam arti bebas ya, tetap kita harus memberikan pengabdian, tetap harus kita berkarya juga. Tetap pelayanan prima di detik-detik terakhir nggih Pak Mursito nggih. Tetap kita tidak berubah sampai detik terakhir pun, kita tetap harus konsisten dan grafiknya tidak menurun tapi tetap stabil. Ya. Okay. Baik, Pak Mursito ini menjabat sebagai sekretaris dinas itu berapa lama Pak? Saya sebagai sekretaris dinas ini kurang lebih ada 5 tahun. 5 tahun ya. 2019 sampai 2019 akhir sampai dengan 2024 ini. Oh iya, 5 tahun sebagai sebagai sekretaris dinas. Itu waktu yang tidak pendek, tetapi juga tidak panjang. Ya, cukupan nggak Pak? Cukup. Cukupan untuk menimba pengalaman. Betul. Dan belajar hal-hal baru nggih Pak nggih. Ya, itu terus kemudian menjadi seorang sekretaris dinas selama 5 tahun di dinas yang cukup besar. DKPP Klaten salah satu dinas yang besar. Ya. Bagaimana rasanya Pak Mur? Oke. Awalnya memang kita agak grogi ya, karena kita tuh orang teknis. Saya tuh backgroundnya pertanian, dulu kerjanya di teknis terus ya, di perkebunan, di kehutanan, tiba-tiba sebagai sekretaris. Namun tidak menyulitkan atau tidak menciutkan niat kami bahwa sekretaris itu memang dipandang sebagai tugas yang dekat dengan seorang pimpinan. Jadi sekretaris itu melayani, mendukung secara administrasi dan mendukung manajemen. Apapun yang dibutuhkan oleh pimpinan, apa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dengan lingkup dinas, sekretaris harus bisa mewujudkan. Kemudian sekretaris otomatis memiliki karakter yang kuat, di mana dia harus selalu stay, selalu siap, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Itu karena komitmennya harus menyiapkan kebutuhan pimpinan, menyiapkan agenda pimpinan, kemudian kalau ada tamu dan sebagainya kita harus stay, harus siap. Di organisasi yang lumayan besar, karena dinas kita itu kan menyangkup banyak bidang. Betul. Kegiatannya banyak sekali, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, sarana prasarana, sampai dengan teman-teman yang ada di lapangan. Betul. Kita juga harus mendekat. Jadi tidak melulu kita secara administrasi, sampai dengan teman-teman lapangan kita harus dekat, karena mereka itu adalah ujung tombak kita. Ya. Gitu, jadi kayak ini seperti kemudi nih Pak nggih. Iya. Kepala dinas sebagai yang paling di depan, leadernya, tetapi sebenarnya yang menggodok semua kegiatan itu ada di tangan seorang sekretaris dinas. Seperti itu nih Pak Mur. Jadi Pak Mursito ini menjadi leading komunikasi, baik ke atas maupun ke bawah, termasuk juga ke samping berkaitan dengan dinas-dinas yang lainnya. Nah Pak Mur, kemudian kan menjadi tantangan ketika berawal dari seorang teknis, bekerja secara teknis, berpindah ke organisator lah, seperti itu. Yang paling dibutuhkan dari seorang sekretaris itu selain kemampuan manajerial dan komunikasi itu apalagi Pak? Ya, oke. Kita harus belajar banyak terkait dengan bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan. Kita harus memiliki cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusi-solusi yang jitu, yang inovatif, kemudian yang diterima oleh semua pihak, Mbak. Jadi itulah kuncinya.
di samping komunikasi pun harus kita jalin. Karena apa? Setiap permasalahan itu mesti kadang-kadang mandeknya di mana. Nah, itu butuh komunikasi, itu Mbak. Dan itu kan sektor yang istilahnya yang dikelola yang dimanajeri oleh Pak Mursito sebagai Sekdin itu bukan hanya tentang kegiatannya seorang kepala dinas, tetapi juga bagaimana mengelola karyawan yang ada di sini. Semua ya Pak ya, kebersihan kantor, keamanan kantor, bahkan hal yang riwil seperti administratif, surat menyurat, disposisi seperti itu. SDM, perencanaan, urusan keuangan semua kita handle. Jadi ya memang itu urusan kita itu kan untuk mendukung manajemen dan mendukung administrasi tadi seperti itu, Mbak. Iya, dan saya selaku hostnya Pojok Simanis juga salah satu bagian dari keluarga besar DKPP. Saya merasakan bagaimana Pak Mursito ini menjadi komunikator yang baik dalam grup kami ya Pak ya, grup DKPP, grup WA itu menjadi ajang komunikasi seluruh keluarga besar DKPP, karyawannya ada di sini, dan saya bisa merasakan bagaimana Pak Mursito mampu memberikan informasi dan juga segala hal yang berkaitan dengan kegiatan itu dengan baik. Siap. Apakah Pak Mursito cukup puas dengan yang sudah dilakukan selama ini, Pak Mur? Ya, begini. Jadi apapun yang sudah saya lakukan, saya masih merasa belum optimal. Walaupun teman-teman banyak yang menginformasikan terkait dengan sudah. Terima kasih Pak atas selama ini yang berperan dan sebagainya. Tapi bagi saya belum apa-apa karena memang kita itu sesuai dengan jargon kita adalah pelayanan prima dan petani sejahtera, kita masih kurang. Karena apa? Kebutuhan di luar kedinasan, ya fasilitas-fasilitas bagi petani kita juga belum bisa memenuhi semuanya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas bagi teman-teman lapangan kita juga belum bisa memenuhi semuanya. Sehingga ini menjadi PR bagi nanti teman yang melanjutkan untuk memfasilitasi apa yang masih kurang. Fasilitas kantor, fasilitas lapangan dan sebagainya itu masih harus kita tambah untuk kenyamanan bekerja. Jadi di dalam kita melaksanakan tugas tentunya kita tidak hanya melakukan tugas secara monoton saja, tapi kita juga harus melihat situasi sekitarnya. Sekitarnya itu mendukung kita supaya produksi yang kita hasilkan itu bisa lebih produktif, efektif dan efisien. Itu Mbak. Kalau ketemu masalah-masalah yang bermasalah anak buah itu gimana Pak Mur? Nah begini, jadi saya sebagai sekretaris itu bisa tidur nyenyak apabila tidak ada aduan atau tidak ada komplain dari teman-teman. Itu saya sudah senang. Ya, kalau ada aduan mesti akan kita tindak lanjuti. Lah, inilah yang kadang-kadang membuat kita agak, kalau ketemu dengan teman-teman agak grogi atau gimana. Karena kita mungkin belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, sehingga kita harus mencari solusi yang lain dulu baru kita bisa istilahnya baru kita bisa merasa lega, Mbak. Jadi puas kita itu kalau bisa menyelesaikan permasalahan itu secara tuntas gitu, Mbak. Itulah yang menjadi keinginan kita supaya teman-teman yang kita layani itu bisa merasa puas. Kita baru senang seperti itu, Mbak. Iya, saya melihatnya makanya tadi sekretaris itu di dalam dan keluar gitu. Iya, harus menyediakan SDM yang handal agar output kinerja dari DKPP ini tadi benar-benar untuk layanan prima petani sejahtera tadi nggih Pak Mur. Oke, kalau kita melihat lagi ke belakang, Pak Mursito tadi sempat bercerita bahwa Pak Mur ini latar belakangnya teknisi ya Pak ya. Pak Mursito ini mengawali karir di mana dulu Pak awalnya Pak? Ya. Saya masuk PNS tahun 98. Pertama kali saya kerja di uji cobakan, istilahnya apa ya? Dicapekan itu di Kecamatan Medan, Mbak. Oh, ya. Dari kecamatan lebih dahulu. Kecamatan Medan sampai tahun 2000 kita dimutasi ke pada saat itu namanya Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah atau PKT. Jadi itu yang mengurusi rehabilitasi lahan, mengurusi kehutanan dan sebagainya. Itu sampai tahun 2007. 2007 saya masuk ke Subdin Perkebunan selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian setelah itu 2009 kita nyempal dalam arti
karena pada saat itu ada berdiri kantor ketahanan pangan, Pak. Jadi saya ikut menyusun, kemudian menggedeke, istilahnya membesarkan kantor ketahanan pangan sampai tahun 2015. Selama 6 tahun di sana, kemudian saya pindah ke dinas pertanian lagi. Pada saat itu saya masuk di bidang perkebunan dan kehutanan. Nah, perkebunan kehutanan sampai dengan tahun 2019, alhamdulillah dipercaya untuk diamanai memegang sebagai sekretaris pada saat itu, Pak. Kalau dilihat perjalanannya, Pak Mursito ini tidak jauh dari urusan lingkungan, entah itu pertanian, kehutanan, lingkungan hidup. Backgroundnya apa, Pak? Pendidikannya Pak Mursito ini? Pendidikan saya S1-nya pertanian jurusan agrobisnis. Memang agrobisnis backgroundnya. Kemudian S2-nya magister manajemen, itu saja, Pak. Ya. Jadi memang suka di bidang pertanian, atau yang berkaitan dengan lingkungan. Oh ya, sebagai informasi Sobat Tani, Pak Mursito ini adalah pecinta tanaman hias. Iya, Pak ya? Siap. Apa ini, Pak? Koleksinya apa ini, Pak? Waduh, saya itu baru pemula, Mbak. Jadi untuk koleksi tanaman hias ini saya itu yang penting bisa saya rumat, bisa saya rawat, bisa hidup, saya sudah senang. Nambah daun aja udah bahagia ya, Pak ya? Senang. Kayak itu janda bolong, kemudian ada monstera deliciosa, ada aglonema sedikit-sedikit. Kemudian yang sekarang ini saya baru menyenangi anggrek. Karena pengalaman saya itu pernah membeli baby anggrek, Mbak, yang ada dalam botol. Pada saat itu saya belinya di Kediri, kemudian saya openi selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ternyata ada beberapa yang hidup, yang sekarang bisa berbunga. Nah, itulah kemudian menimbulkan, wah ternyata baby anggrek ini juga bisa diopeni, bisa dirawat, dan bisa sampai bisa berbunga. Akhirnya saya juga sekarang ya raketang koleksi sedikit-sedikit, saya membeli anggrek lagi. Itu aja. Kayaknya ini salah satu nanti kegiatan yang mau ditekuni ketika mau memasuki purna tugas, mudah-mudahan ini nanti bisa untuk mau ngisi waktu saya, Mbak, ya sambil ngopeni cucu, memelihara cucu, kita nyenggol-nyenggol kembang. Ini tadi sekelumit sedikit dari sisi lain seorang Pak Mursito. Dari yang seperti Sobat Tani lihat, beliau punya hati yang lembut, karena seorang pecinta anggrek, pecinta tanaman hias itu nggak akan tumbuh, nggak akan hidup subur kalau tidak diopeni dengan sabar, figur yang sabar seperti ini gitu. Nah, Pak Mursito, kalau dihitung dari pertama kali menjadi PNS, kemudian sampai di akhir masa tugas, berapa puluh tahun Pak Mursito menjadi seorang ASN? Saya total masa kerja kurang lebih 26 tahun 7 bulan. 26 tahun 7 bulan? Dibanding teman-teman jalan mungkin saya lebih pendek, karena memang masuk saya kan 98 ya, Mbak, ya. Jadi 26 tahun 7 bulan, tapi bagi saya ini sudah termasuk lama juga. Ya. Walaupun pengabdian belum sempurna, belum optimal, tapi bagi saya ini sudah merupakan hal yang inilah yang kita sumbangkan kepada negara dan bangsa kita, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten. Nah, Pak Mursito, dalam berkarya pasti ada peran keluarga sebagai istilahnya penyemangat, motivator. Nah, bagaimana peran keluarga Pak Mursito untuk mendukung karir yang pertama, terus bagaimana Pak Mursito juga membagi waktu, karena saya tadi dijelaskan menjadi seorang sekretaris itu datang lebih awal, pulang lebih pagi. Kalau tidak dibarengi dengan keluarga yang penuh pengertian, Pak, pasti akan ada kesulitannya. Nah, Pak Mursito ini bagaimana ini membaginya ini? Support terutama itu adalah istri saya. Dari istri saya memiliki jiwa pengertian yang luar biasa. Jadi apapun yang saya lakukan untuk dinas ini, beliau itu sudah tahu. Jadi dalam arti memahami, sangat memahami sekali, bahwa saya berangkat dari rumah jam 6, pulang sampai rumah jam 5, sampai jam 7, jam 8 itu sudah menerima apa adanya. Ya udah, gitu memang harus dijalani, Papa, ya sudah kita jalani saja, Pak. Itu memang tugas-tugas yang yang selama ini sudah menjadi resikonya, apapun ya itu. Dan alhamdulillah juga kita dengan keluarga itu juga masih ada waktu, Mbak. Jadi sore, malam, kemudian juga tiap akhir pekan juga kita bisa kumpul-kumpul, bisa santai-santai bareng.
Itu. Ya, jadi keluarga mendukung sekali ya Pak. Sangat Mas, mendukung sekali. Dan nanti ketika purna, nanti akan kembali lagi ke keluarga. Betul, ya. Sudah punya rundown acara belum ini Pak nanti Pak? Kalau rundown secara apa ya itu ya belum Mbak. Cuma kan kita kan mungkin nanti dalam waktu dekat ini kan setelah pensiun mau calling down dulu. Jadi mungkin calling down dalam arti ya wes kita nikmati dulu beberapa waktu, setelah itu kita juga membuat planning lagi seperti apa yang tentunya mungkin juga tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini sudah kita geluti yang menjadi disiplin ilmu kita. Gitu aja. Pak Mursito, 26 tahun 7 bulan sebagai seorang ASN dan cukup menikmati, cukup puas dengan yang sudah dilakukan. Walaupun tadi masih ada catatan di belakang yang menurut Pak Mursito belum maksimal ya. Motivasi Pak Mursito untuk kami semua yang masih berkarya, terutama yang ada di DKPP ini, baik kami yang struktural maupun orang-orang lapangan. Nah, Pak Mursito memberikan motivasi untuk kami, bagaimana kami harus selalu belajar, mengasah kemampuan. Terlebih kalau di bidangnya Pak Mursito mungkin manajerial dan komunikasi itu yang menjadi poin penting ya Pak Muri. Iya, begini Mbak Nita, jadi untuk teman-temanku semua, saudara-saudara di lapangan maupun di dinas ya, jadi untuk panjenengan semua masih punya waktu yang banyak, jadi dalam arti jangkanya masih panjang. Gunakan waktu yang panjenengan lakukan selama ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Karena apa? Detik demi detik, minggu demi minggu, sampai bulan demi bulan itu menjadi pijakan kita untuk langkah ke depan. Jadi bangun komunikasi dengan semuanya. Kalau saat ini misalnya seperti Mbak Nita di lapangan di Karangtowo ya, bangun komunikasi dengan teman-teman jajaran, dengan mungkin perangkat desa, dengan Pak Camat dan sebagainya. Itu nanti suatu saat akan muncul, akan membantu kita pada saat kita mengalami suatu masalah atau kesulitan. Kemudian juga kalau kita punya jaringan yang lain, gunakan jaringan itu seluas-luasnya. Di samping kita juga mencari pengalaman atau informasi lain yang tentunya yang mendukung kinerja kita. Ya, kita menjadi seorang ASN yang handal itu tidak semata-mata hanya yang kita lakukan monoton atau yang kita lakukan rutin, tidak mungkin akan kita menjadi yang handal kalau kita tidak memiliki komunikasi dengan teman yang lain. Teman yang lain akan memberikan masukan-masukan. Itu yang menjadi termasuk salah satu yang menjadi meningkatkan kinerja kita. Kemudian juga informasi-informasi baik dari media, kemudian juga dari informasi-informasi dari perguruan tinggi dan sebagainya, itu juga akan membangun komunikasi, akan membangun teknologi yang kita miliki, akan membangun skill handal yang kita miliki, itu Mbak. Jadi memang harus membangun jejaring. Iya. Dan pentingnya komunikasi, betul, itu ya Pak, menjadi poin penting yang sudah saya tangkap dalam rangkaian kegiatannya Pak Mursito sebagai seorang sekretaris dinas, gitu. Pak Mursito, saya juga mewakili teman-teman baik yang ada di DKPP maupun para pecinta Sobat Simanis, gitu. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Mursito selama ada di DKPP, karena saya dan kami semua yang ada di Pojok Simanis juga merasakan bagaimana peran Pak Mursito sebagai manajer utama di DKPP ini, gitu. Dan Pak Mursito ini yang kami tunggu-tunggu, Pak Mursito. Pojok Simanis itu hal baru di DKPP Klaten. Ini menjadi wawancara pertama kita dengan Pojok Simanis. Tapi mungkin Pak Mursito sudah mengikuti apa yang menjadi kegiatannya Pojok Simanis. Kesan pesannya untuk Pojok Simanis, Pak Mursito, untuk kami semua baik yang di depan maupun di belakang layar. Siap. Pojok Simanis bagi saya adalah sebuah atau sesuatu yang hebat. Karena apa? Dengan dikemas oleh Pojok Simanis, semua informasi-informasi yang kita miliki yang masih di bawah, yang masih abu-abu dan gelap, itu bisa terang. Orang lain bisa tahu. Itulah hebatnya Pojok Simanis, dan harapan kami Pojok Simanis tetap bisa berkembang, bisa eksis, nanti bisa memberikan informasi lebih luas, dan syukur-syukur di dinas ini diberikan ruang, diberikan asistensi yang lebih bagus. Semoga ya Pak. Itu harapan saya, semoga apa yang menjadi keinginan
Karena teman-teman semuanya sebenarnya memang ini sebagai sebuah media lintas ya, media lintas, kemudian sebagai jembatan penghubung antara teman-teman di lapangan, kemudian juga kita, kemudian juga dari kelompok-kelompok tani, kemudian diinformasikan pada publik. Ini yang mereka inginkan kan ya seperti ini, Mbak. Informasi yang kita miliki mereka tahu, terus bagaimana kita untuk meramu informasi itu menjadi sebuah produk yang menjadi lebih berkualitas di mata publik. Ya. Baik, terima kasih Pak Mursito untuk kesan-kesannya juga apa istilahnya ya, motivasi bagi kami, terutama juga bagi kru di Pojok Simanis. Dan kami juga mengucapkan Pak Mursito selamat memasuki purna tugas nanti. Semoga di masa-masa selesai bekerja secara resmi, Pak Mursito tetap bisa mengabdi untuk negara, untuk bangsa, masyarakat, lingkungan sekitar yang mungkin selama ini agak kesulitan mencari Pak Mursito karena kesibukan di pekerjaan. Mungkin setelah ini lebih gampang mencari Pak Mursito. Kalau mau ngajak badminton atau apa ya Pak di teman-teman tetangga sekitar, juga kumpulan-kumpulan RT mungkin juga lebih gampang ya Pak Mursito. Dan tentunya keluarga pasti akan mendapatkan porsi waktu yang lebih besar lagi. Selamat Pak Mursito, terima kasih atas lega pengabdiannya di DKPP Klaten, sudah memasuki masa purna pensiun, dan selamat karena selesai bertugas dengan lancar. Aman. Alhamdulillah. Begitu ya Pak Mursito? Siap. Mohon maaf jika selama ini, selama berinteraksi, saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, kemudian juga teman-teman tidak terlayani dengan baik, saya mohon maaf. Kemudian saya terima kasih juga pada teman-teman semuanya sudah memberikan waktu jika kita komunikasi, kemudian memberikan masukan dan sebagainya kepada saya, sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Dan saya mohon doanya semoga kami bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya, dan saya mendoakan pada teman semua supaya tetap diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam menjalankan tugas, ya, karirnya juga bagus ke depan, dan apa yang menjadi program kita, menjadi tag kita itu benar-benar terwujud kepada petani kita. Itu ya Mbak ya. Begitu perjumpaan kita pada siang hari ini para sobat tani, dan seperti biasa Pak, ada tagline-nya dari Pojok Simanis. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.